Kopi telah menjadi salah satu komoditas yang sangat diminati di seluruh dunia. Dari kalangan atas hingga orang biasa, hampir semua menikmati secangkir kopi yang berkualitas. Dalam industri kopi, kualitas biji kopi sangat ditentukan oleh kualitas benih kopi yang digunakan. Inilah yang membuat pentingnya benih kopi terstandar harus digunakan. Dengan memastikan kualitas, produktivitas, ketahanan, dan keberlanjutan produksi, benih kopi terstandar memainkan peran krusial dalam menjaga industri kopi yang berkelanjutan dan berkualitas tinggi. Dalam video yang berjudul Bibit Kopi Terstandar Siap Sebar, akan dijelaskan jenis-jenis proses pembibitan terstandar baik secara generatif, vegetatif, dan stek. Serta akan dijelaskan juga prosedur sertifikasi benih kopi siap tanam. Pada tahap pembibitan secara generatif, proses pembibitan kopi dimulai dari sumber benih yang telah memperoleh SK Menteri Pertanian. Benih yang sudah diterima harus segera dikecambahkan. Untuk menghitung kebutuhan benih pada 1 hektar lahan dilakukan dengan memperhatikan variasi jarak tanam yang berbeda. Jarak tanam yang digunakan adalah 2 x 2 meter, 2 x 2,5 meter, 2,5 x 2,5 meter, yang masing-masing memiliki kebutuhan benih yang berbeda. Selanjutnya, dilakukan pembuatan bedengan persemaian yang lokasinya mudah diawasi, dekat dengan areal perbenihan dan penanaman. Bedengan dibuat dengan mengikuti arah utara ke selatan, menggunakan tanah yang subur dan gembur, lalu ditutup dengan lapisan pasir halus, dan diberi penahan agar tidak mudah longsor. Sebelum penyemaian, bedengan benih kopi disiram dengan air sampai jenuh atau merata, menggunakan gembor. Penyemaian benih dilakukan dengan menanam biji kopi sedalam 0,5 cm dengan jarak tanam tertentu. Setelah itu, bedengan ditutup dengan potongan jerami atau alang-alang kering untuk melindungi dari sengatan matahari dan curah air siraman. Penyiraman dilakukan setiap hari, kecuali saat hujan, dengan memastikan tidak ada genangan air dan rumput yang tumbuh di sekitar benih. Penggunaan air penyiraman yang bersih sangat disarankan. Setelah 30 hari, biji mulai berkecambah, dan setelah 3 bulan, benih siap dipindahkan ke media kantong plastik atau bedengan pembenihan. Pembuatan bedengan pembenihan mirip dengan bedengan persemaian, dengan beberapa perbedaan, yaitu dalam bentuk media tumbuh dan jenis penanaman. Proses penanaman dalam polybag melibatkan penggunaan kantong plastik yang sudah diisi dengan media tumbuh, dan penanaman benih yang dipilih dengan hati-hati untuk memastikan pertumbuhan yang sehat. Pemeliharaan benih dilakukan dengan memperhatikan intensitas cahaya, penyiraman, pemupukan, dan pengendalian hama penyakit serta gulma. Lalu, setelah 10-12 bulan dari penyemaian, benih siap untuk ditanam di lapangan. Selanjutnya, kita akan membahas perbanyakan kopi secara vegetatif yang sudah dipraktikkan secara luas di Indonesia, yaitu penyetekan atau setek berakar dan penyambungan atau grafting. Melalui metode ini, bibit baru dapat diperoleh tanpa harus melalui proses biji yang memakan waktu lebih lama. Proses perbanyakan vegetatif memiliki keunggulan tertentu dibandingkan dengan perbanyakan generatif melalui biji, terutama dalam hal mempertahankan sifat-sifat unggul dari induk tanaman. Proses pembenihan secara sambungan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat keberhasilannya, seperti ketegapan batang bawah, kualitas bahan entres, kebersihan alat dan sarana, waktu yang tepat, serta keahlian tenaga penyambung menjadi hal yang krusial dalam menjamin kesuksesan penyambungan. Sambungan fase serdadu. Tahap ini melibatkan penyiapan batang bawah dan batang atas yang akan disambungkan. Penggunaan benih yang memiliki stadium serdadu atau kepelan menjadi prioritas. Proses penyambungan dilakukan dengan metode celah, di mana bagian atas dari batang bawah dibuat celah dan bagian dari batang atas disayat miring sehingga membentuk huruf V. Setelah penyambungan, bagian sayatan ditutup rapat dengan parafilm untuk memastikan persatuan kedua bagian.
Selama 2 minggu setelah penyambungan, dilakukan pengawasan secara teratur untuk memeriksa hasil sambungan. Selain itu, proses hardering dilakukan secara bertahap untuk mempersiapkan bibit hasil sambungan agar siap untuk dipindahkan ke tempat yang lebih luas. Selanjutnya, pembibitan secara stek. Benih stek dapat digunakan pada kopi Arabica maupun kopi Robusta, dan dapat dipakai sebagai batang bawah untuk pembuatan benih sambungan. Keuntungan benih stek dibandingkan benih semaian sangatlah banyak, diantaranya menjamin kemurnian klon, umur siap tanam relatif pendek, perakaran yang cukup banyak, dan akar tunggang pengganti yang tidak kalah kokoh dengan akar tunggang asal biji. Memiliki sifat yang sama dengan pohon induknya. Mutu yang dihasilkan seragam, prekositas, atau masa berbuah awal lebih pendek. Tahapan pelaksanaan penyetekan dimulai dengan persiapan bedengan stek. Sebelum penyetekan dilakukan, lokasi untuk membuat bedengan stek dipilih dengan cermat, seperti memperhatikan faktor-faktor seperti drainase tanah dan keberadaan sumber air. Bedengan dibuat memanjang dengan ukuran lebar 1,25 meter, panjang 5 meter atau 10 meter. Medium tanah yang digunakan merupakan campuran tanah, pasir, dan pupuk kandang atau humus tanah hutan lapisan atas. Kerangka sungkup dipersiapkan dengan tinggi 60 cm dan disiapkan di atas bedengan stek agar mendapatkan naungan yang cukup. Persiapan bahan tanam dan pelaksanaan penyetekan dilakukan dengan seksama, melakukan inventarisasi kebun enteres untuk mengetahui klon dan umur enteres yang akan digunakan. Bahan stek dipotong dengan cara menggunakan satu ruas 6-8 cm dengan sepasang daun yang dikupir, serta pangkal stek dibuat runcing. Jarak tanam stek ditetapkan sekitar 5-10 cm setelah penanaman. Dilakukan penutupan dengan plastik dan penyiraman secara teratur. Setelah mencapai usia 3 bulan, stek akan menjalani proses hardening secara bertahap. Kemudian, pada usia 4 bulan, stek dipindahkan ke kantong plastik atau polybag yang dipelihara seperti biasa di bedengan. Benih siap dipindah atau ditanam di lapangan setelah berumur 7 bulan di pembenihan. Dengan proses penyetekan yang teliti dan pemeliharaan yang baik, pembibitan kopi secara stek menjadi salah satu metode yang efektif untuk memperoleh tanaman berkualitas tinggi. Langkah-langkah ini membantu dalam menciptakan keberhasilan dan ketahanan tanaman kopi di masa depan. Prosedur lengkap untuk sertifikasi benih kopi yang siap tanam. Proses sertifikasi dimulai dengan persyaratan administrasi yang ketat. Untuk sertifikasi benih dalam bentuk biji, pemohon harus melengkapi surat permohonan sertifikasi berupa izin usaha produksi benih dan surat keterangan hasil panen. Sementara untuk benih dalam bentuk persemaian di polybag, dokumen yang diperlukan meliputi surat permohonan sertifikasi, izin usaha produksi benih, faktur pembelian benih, dan sertifikasi mutu benih hasil uji laboratorium. Setelah proses administrasi, pemeriksaan lapangan dan teknis dilakukan dengan cermat, mulai dari memeriksa jumlah bedengan dan benih, menentukan petak contoh dalam bedengan, menghitung jumlah benih yang tumbuh normal, tipe simpang, kerdil, dan mati, serta mengamati keragaan tanaman secara keseluruhan. Selain itu, standar umur benih kopi siap tanam juga ditetapkan. Misalnya, benih biji harus memiliki usia antara 4-12 bulan. Benih stek harus berusia 2-8 bulan setelah tanam di polybag. Dan benih sambung harus berusia 4-10 bulan setelah proses sambung dilakukan. Nah, ini adalah contoh benih kopi Arabica yang siap salur. Jadi pertama, benih kopi Arabica yang siap salur itu sudah memiliki sertifikat. Kemudian umur benihnya antara 4-12 bulan.
tinggi benih minimal 15 cm, diameternya minimal 0,2 cm, jumlah daunnya ada 4 pasang, kemudian serangan OPT maksimalnya 25%, dan syarat minimal dari polybag-nya adalah 12 kali 20 cm. Warna daun juga menjadi pertimbangan penting. Daun kopi harus memiliki warna yang sesuai, seperti daun tua yang berwarna hijau, daun muda yang berwarna hijau muda, atau hijau kecoklatan tergantung pada varietasnya. Benih kopi dalam polybag yang telah lulus sertifikasi akan diberikan sertifikasi mutu benih beserta label yang menunjukkan kecocokannya untuk dipasarkan. Dengan demikian, setiap langkah proses sertifikasi ini memastikan bahwa benih kopi yang disertifikasi siap tanam dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.